Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adilia Nurhamdani dari kelas 11 MIPA 2 nomor urut 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Yang pertama-tama kita akan mempelajari tentang gelombang stasioner. Pengertian gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudenya selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudo sama. Gelombang ini juga sering disebut dengan gelombang tegak. Gelombang stasioner pertama kali diamati oleh Michael Faraday pada tahun 1831. Contoh dari gelombang stasioner. Contoh dari gelombang ini yaitu sebuah tali yang diikat pada sebuah tiang, lalu ujung yang lain kita ayunkan. Proses ini akan menimbulkan gelombang dating dan setelah menumbuk tiang akan mengalami gelombang pantul. Gelombang datang dan gelombang pantul tersebut yang kemudian berpadu dan disitulah fenomena gelombang stasioner bekerja. Jenis-jenis gelombang stasioner. Yang pertama yaitu gelombang stasioner ujung terikat. Dari gambar ini, kita dapat melihat bahwa ujung satu dengan ujung yang lain berbentuk simpul. Dengan demikian, gelombang stasioner ini disebut juga ujung terikat. Selain itu juga, gelombang stasioner ini memiliki ciri berupa jumlah simpul lebih banyak satu dari jumlah perut. Yang kedua, jenis gelombang stasioner yang lain yaitu gelombang stasioner ujung bebas. Dari gelombang di atas, kita dapat melihat bahwa pada salah satu ujung akan berbeda dengan ujung yang lain. Ujung satu tepat pada perut dan ujung yang lain pada simpul. Pada dasarnya, gelombang stasioner ujung bebas ini memiliki jumlah perut yang sama dengan jumlah simpul. Rumus gelombang stasioner. Rumusnya dapat dilihat dalam layar tersebut. Rumus persamaan gelombang stasioner ujung terikat ada di sebelah layar sebelah kiri dan ujung bebas memiliki persamaan di sebelah kanan. Ujung terikat memiliki rumus Y1 di mana Y1 yaitu persamaan gelombang sama dengan amplitudo sin dikali kecepatan sudut dikali waktu dikurangi posisi dalam satuan meter dikurangi. Jika persamaan gelombang bertanda negatif, maka gelombang berjalan ke kanan, sedangkan jika bertanda positif, maka gelombang berjalan ke kiri. Berbeda dengan ujung terikat, pada ujung bebas memiliki persamaan, yaitu YS sama dengan Y1 ditambah Y2 sama dengan 2A cos K dikali X sin omega kali T. Amplitudo gabungan atau AP sebesar AP sama dengan 2A cos K dikali X. Selanjutnya, pengertian gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya, titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo tetap. Sifat-sifat gelombang berjalan. Yang pertama, refraksi atau dibiaskan. Refraksi merupakan pergeseran arah rambat gelombang yang disebabkan oleh medium yang diakuinya memiliki kerapatan yang berbeda. Contohnya, sebuah pensil yang dicelupkan pada air yang ada pada gelas. Kita akan melihat bahwa pensil tersebut seperti patah atau bengkok. Itu disebabkan karena perbedaan medium perambatan gelombang cahaya. Sifat gelombang berjalan yang kedua yaitu difraksi atau dibelokkan. Difraksi gelombang merupakan pembelokan gelombang saat melalui celah tertentu. Difraksi semakin jelas terlihat ketika gelombang melewati celah yang semakin sempit. Contohnya, laser yang ditambahkan pada kisi difraksi akan menghasilkan bola gelap terang yang menawan. Sifat gelombang berjalan yang ketiga yaitu refleksi atau dipantulkan. Refleksi gelombang ini merupakan pembalikan arah rambat gelombang karena berbenturan dengan suatu medium yang tidak dapat tembus oleh gelombang. Contohnya, seberkas laser yang ditembakkan pada sudut tertentu akan menyebabkan pantulan yang sama dengan sudut datangnya. Sifat yang keempat yaitu dispersi atau perubahan bentuk. Dispersi merupakan terjadinya perubahan bentuk gelombang di mana gelombang melalui medium tertentu. Contohnya, gelombang putih yang menjadi berwarna-warni ketika melalui prisma dan gelombang warna-warni yang digambar pada selembar kertas dan kertas itu diputar dengan kencang akan membuat warna-warni itu berubah menjadi putih.
Sifat gelombang berjalan yang kelima, interferensi atau digabungkan. Interferensi merupakan suatu perpaduan gelombang. Jika dua gelombang yang dipadukan memiliki fase yang sama, maka akan menghasilkan penguatan. Itulah interferensi. Contohnya, gelombang suara yang memiliki fase yang sama akan lebih keras. Gelombang tali ini memiliki fase yang sama, maka amplitudenya semakin besar. Sifat gelombang berjalan terakhir yaitu polarisasi atau diserap arah getarnya. Polarisasi merupakan penyerapan arah getar gelombang saat melalui medium tertentu. Contohnya, suatu gelombang suara yang melewati medium lentur seperti busa, spons, dan lain-lain akan terdengar lebih lirih karena gelombang suara tersebut terserap oleh medium tersebut. Rumus dari gelombang berjalan dapat dilihat pada layar. Simpangan sama dengan plus minus amplitudo dalam satuan meter dikali sin 2pi dikali waktu dikali T plus minus jarak titik ke sumber satuannya M per lambda. Atau bisa Y sama dengan plus minus A sin omega dikali waktu plus minus K yaitu bilangan gelombang dikali jarak titik ke sumber atau dalam satuan meter. Terima kasih.